Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa menyapa sahabat Sikna sekalian. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sakofah Islam atau pemahaman Islam mengenai akhirat. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, sudah seharusnya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, sebagai orientasi hidup kita. Ya, karena akhirat tempat yang kekal, tempat yang abadi, ya, tempat kebahagiaan yang hakiki, ya. Bukan menjadikan dunia sebagai orientasi, karena dunia ini sementara, ya. Dunia ini akan fana, akan hancur, ya, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Nu'am Al-Asobani dalam kitab Al-Ihya Al-Auliya. Jika seorang muslim ingin bahagia, maka ia harus menjadikan akhirat sebagai tempat bercocok tanam kebaikan. Ya. Tentu tanam itu adalah sebuah kebaikan, ya. Bukan sebuah keburukan atau bukan kemaksiatan, ya. Karena apa yang kita tanam di dunia, ya, akan kita dapatkan nanti kelak di akhirat, ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, meski sebesar biji zarah, ya, sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat balasannya. Ya, baik. Dalam hal ini teringat kisah Rasulullah SAW, ya, yang kita sama-sama tahu. Rasulullah SAW kehidupannya sangat sederhana, ya. Bahkan dalam sebuah kisah didapati Rasulullah SAW hanya tidur di atas alas pelepah kurma yang ketika bangun itu meninggalkan bekas di wajahnya, ya. Dan Rasulullah SAW sering tidak punya makanan, gitu, ya. Kemudian didapati oleh Umar bin Khattab melihat keadaan di kamar Rasulullah hanya terdapat sedikit gandum, gitu, ya, dan kulit binatang yang disamak, gitu. Kemudian melihat tempat tidur Rasulullah SAW, Umar pun miris dan menangis, gitu, ya. Dibandingkan dengan keadaan pada saat itu raja-raja Persia, raja-raja Romawi yang kehidupannya, ya, sangat mewah, ya, istana-istana yang dikelilingi oleh pemandangan-pemandangan yang begitu mewah, gitu, ya, makanan-makanan yang begitu mewah, ya. Ketika Umar bin Khattab menangis melihat keadaan Rasulullah pun memahamkan kepada Umar bin Khattab bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Hal ini jalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Allah menginginkan, ya, kita umat Islam, ya, untuk menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidup kita, ya, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya. Yang terakhir, satu sifat yang harus kita bangun dari sekarang, ya, untuk menjadikan
akhirat sebagai orientasi hidup kita, ya ini kita harus bersegera dalam menjalankan amal soleh, ya jangan lagi menunda sebelum penyesalan itu datang, ya, karena kematian itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan walaupun sebentar saja gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa akan diperlihatkan neraka jahanam, ya, kepada manusia, ya, di mana manusia itu sadar, akhirnya kesadaran itu sudah tidak berguna lagi bagi dia, ya, dan manusia itu berkata, seandainya dulu ketika aku di dunia berbuat baik, ya. Tapi semua itu tinggal penyesalan, ya, yang tidak berguna lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersegera dalam menjalankan, dalam berbuat baik, dalam beramal soleh, ya, sehingga nanti kita akan menuai hasilnya di akhirat berupa kenikmatan di surga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.